Halo semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal benda tersebut tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, buah yang membusuk, bahkan besi yang berkarat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang zat dan perubahannya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, perubahan-perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Sebelum mengenal lebih jauh tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang apa itu zat. Zat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Maksud dari menempati ruang adalah memiliki volume. Sekarang coba perhatikan peristiwa es yang mencair di samping. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Namun sebelum kita mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi, mari belajar mengenai sifat-sifat benda terlebih dahulu. Sifat-sifat benda dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, serta benda gas. Ketiga sifat benda tersebut memiliki karakteristik. Mari kita pelajari karakteristik dari benda padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu benda padat. Karakteristik benda padat yang pertama adalah dapat dipindah. Yang kedua dapat dirubah dengan perlakuan, seperti ketika kalian menyobeknya, mengguntingnya, maka bentuknya akan berubah. Serta karakteristik dari benda padat yang terakhir memiliki volume yang tetap. Gambar di samping merupakan contoh-contoh dari benda padat seperti kayu, tas, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik dari benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah. Ketika kalian meletakkannya dalam wadah berbentuk botol atau berbentuk gelas, maka dia akan mengikuti wadah tersebut. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang keempat, memiliki volume yang tetap. Gambar di samping merupakan contoh-contoh dari benda cair, seperti air, madu, minyak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, karakteristik dari benda gas. Yang pertama, volume dan bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, dapat dirasakan namun tidak dapat dipegang. Yang ketiga, benda gas ini menekan ke segala arah. Berikut ini adalah contoh dari benda gas, seperti gas, udara, atau uap. Oh iya, oksigen juga termasuk benda gas karena dapat dirasakan namun oksigen tidak dapat kita pegang. Kemudian mari kita kembali ke peristiwa es batu yang meleleh ini. Peristiwa es batu yang meleleh dinamakan perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Mari kita simak penjelasan mengenai perubahan wujud benda berikut ini. Peristiwa yang kalian lihat tadi merupakan salah satu bentuk dari perubahan wujud benda, yaitu mencair. Perubahan wujud benda adalah kondisi di mana suatu benda, baik benda cair, gas maupun padat, yang berubah warna, bentuk, aroma, atau bau, yang disebabkan oleh panas, dingin, maupun kelembapan. Oh ya, zat panas juga disebut kalor. Peristiwa perubahan wujud benda dibagi menjadi 6. Ada membeku, mengembun, mengkristal, mencair, menguap, serta yang terakhir, menyublim. Mari kita belajar lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa perubahan wujud benda di samping. Yang pertama yaitu peristiwa mencair, di mana benda padat berubah menjadi cair dikarenakan benda padat tersebut menerima kalor atau zat panas. Dua peristiwa yang kalian lihat ini merupakan contoh dari peristiwa mencair, seperti mentega yang meleleh. Mentega tersebut meleleh karena sedang dipanaskan di atas wajan yang panas. Kemudian peristiwa es krim yang mencair.
Hal tersebut dikarenakan es krim berada suhu ruang sehingga es krim tersebut menjadi mencair. Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa benda padat menjadi cair dikarenakan menerima energi panas, sehingga bentuknya berubah. Selanjutnya yaitu peristiwa membeku, di mana benda cair menjadi benda padat dikarenakan benda tersebut melepaskan kalor atau zat panas. Ilustrasi di samping merupakan contoh dari peristiwa membeku. Es batu atau agar-agar mulanya dari benda cair yang kemudian ketika didiamkan atau terkena udara dingin menjadi padat, atau biasa kita menyebutnya adalah proses pelepasan kalor sehingga bentuknya berubah. Kemudian peristiwa menguap, di mana benda cair berubah menjadi benda gas dikarenakan benda tersebut mendapatkan kalor atau zat panas. Contoh dari peristiwa menguap yaitu saat kalian menjemur pakaian di tengah terik matahari, maka pakaian tersebut akan mengering. Hal tersebut dinamakan menguap. Kemudian yang kedua, air yang mendidih. Ketika kalian memasak air lalu mendidih, maka air tersebut menjadi uap dikarenakan menerima energi panas. Selanjutnya yaitu peristiwa mengembun, di mana benda gas menjadi benda cair karena melepaskan kalor atau zat panas. Contoh dari peristiwa mengembun yaitu titik-titik air pada gelas yang berisi air es atau es batu, dan juga embun di pagi hari. Pasti kalian pernah melihat kedua peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari kan? Lah, itu merupakan contoh dari peristiwa mengembun. Kemudian peristiwa menyublim, di mana benda padat menjadi benda gas dikarenakan benda tersebut melepaskan kalor atau zat panas. Contoh dari peristiwa menyublim yaitu ketika kalian meletakkan kapur baris dalam lemari atau kamar mandi, maka kemper atau kapur baris tersebut lama-kelamaan akan menghilang dikarenakan ia menyublim ke udara. Lah, yang terakhir nih, ada peristiwa mengkristal, di mana benda gas berubah menjadi padat dikarenakan menerima kalor atau zat panas. Proses pembuatan garam laut ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa mengkristal, di mana air laut yang kemudian terkena panas dari sinar matahari berubah menjadi garam, yaitu garam laut. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi perubahan wujud benda, coba perhatikan panah berwarna biru. Panah berwarna biru menunjukkan bahwa suatu benda mengalami pelepasan kalor atau zat panas. Contohnya dari benda cair ke padat yang disebut membeku, dari padat ke gas yang disebut menyublim, dan dari gas ke cair yang disebut mengembun. Selanjutnya, perhatikan panah berwarna merah. Panah berwarna merah menunjukkan bahwa benda tersebut menerima kalor. Contohnya, dari benda cair ke benda gas yang disebut menguap, dari benda gas ke benda padat yang disebut mengkristal, serta dari benda padat ke benda cair yang disebut mencair. Nah, sekarang sudah paham kan mengapa es batu tersebut bisa mencair? Ya, betul sekali, karena dipengaruhi oleh kalor atau zat panas. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.